Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Raffi di Gutansik dengan NIM 21074028. Kali ini saya akan mereview video dari Bapak Dr. Hanif Al-Qadri yang bertemakan manajemen pengelolaan usaha. Manajemen pengelolaan usaha adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan bisnis secara efektif dan efisien. Dalam konteks wirausaha, pengelolaan usaha yang baik sangat penting untuk memastikan bisnis berjalan lancar, menghindari kerugian, dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Berikutnya, saya akan membahas komponen utama manajemen pengelolaan usaha. Terdiri dari beberapa aspek, yaitu yang pertama perencanaan atau planning. Tahap ini melibatkan penyusunan visi, misi, tujuan, dan strategi bisnis. Perencanaan membantu pengusaha menentukan arah bisnis dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapainya. Nah, di sini juga terdapat dua aspek, yaitu jenis perencanaan. Jenis perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Perencanaan jangka pendek yaitu rencana operasional harian atau bulanan. Dan jangka panjang yaitu strategi pertumbuhan bisnis dalam 3-5 tahun ke depan. Contohnya, menyusun anggaran pemasaran, menentukan target penjualan, atau mengembangkan produk baru. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Adalah proses mengatur dan mengelompokkan sumber daya seperti tenaga kerja, modal, bahan baku, dan teknologi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Di sini terdapat 3 aspek, yaitu yang pertama menentukan struktur organisasi, kedua membagi tugas dan tanggung jawab kepada tim, ketiga mengatur alur komunikasi yang efektif. Contohnya, membentuk divisi pemasaran, keuangan, dan produksi dalam bisnis. Yang ketiga yaitu pelaksanaan, actuating atau leading. Adalah tahap ini melibatkan implementasi rencana yang telah dibuat untuk memimpin tim agar bisa menjalankan tugas mereka dengan baik. Terdiri dari 3 aspek, yaitu pertama memberikan motivasi kepada karyawan, memastikan tugas dilaksanakan sesuai jadwal, dan mengatasi hambatan atau masalah operasional. Contohnya seperti meluncurkan produk baru sesuai jadwal atau mengadakan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas lain. Yang keempat ada pengawasan atau controlling. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Jika ada penyimpangan, tindakan korektif dapat diambil. Di sini terdapat 3 aspek. Yang pertama yaitu membandingkan hasil aktual dengan target, lalu menganalisis penyebab penyimpangan dan mengambil langkah perbaikan. Contohnya itu memeriksa laporan keuangan untuk memastikan anggaran tidak terlampau. Selanjutnya saya membahas fungsi manajemen pengelolaan usaha. Fungsi manajemen pengelolaan usaha yang pertama yaitu mengelola sumber daya. Artinya memastikan penggunaan sumber daya, yaitu modal, waktu, dan tenaga kerja secara optimal untuk meminimalkan pemborosan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Dengan perencanaan dan pengorganisasian yang baik, usaha dapat berjalan lebih lancar dan menghemat biaya.
Yang ketiga yaitu membantu pengambilan keputusan. Manajemen memberikan data dan analisis yang mendukung pengusaha dalam membuat keputusan strategis. Yang keempat yaitu menjamin keberlanjutan bisnis. Menjamin keberlanjutan bisnis yaitu manajemen yang baik memungkinkan bisnis untuk menghadapi tantangan pasar dan berkembang dalam jangka yang panjang. Yang kelima, mencapai tujuan. Dengan mengatur sumber daya dan proses secara sistematis, tujuan bisnis dapat dicapai lebih mudah. Lalu selanjutnya, aspek dalam manajemen pengelolaan usaha. Yang pertama yaitu manajemen keuangan, yaitu pengelolaan arus kas, anggaran, dan sumber pendanaan agar bisnis tetap stabil secara finansial. Contoh, membuat laporan laba rugi, menyusun anggaran operasional, dan memonitor arus kas. Yang kedua, manajemen operasional, yaitu mengelola proses produksi atau penyediaan jasa agar berjalan efisien dan berkualitas. Contoh, mengatur jadwal produksi, mengelola inventaris, dan memastikan kontrol kualitas. Yang ketiga yaitu manajemen sumber daya manusia atau SDM, yaitu mengelola tenaga kerja agar bekerja secara produktif dan merasa dihargai. Contoh, rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Yang keempat, manajemen pemasaran, yaitu mengelola strategi pemasaran untuk menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Contoh, mengembangkan kampanye iklan, menetapkan harga produk, dan melakukan analisis pasar. Yang kelima, manajemen risiko, yaitu mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko yang dapat menghambat operasional bisnis. Contohnya, asuransi bisnis, mitigasi risiko, dan manajemen krisis. Selanjutnya, saya akan membahas langkah-langkah efektif dalam pengelolaan usaha. Yang pertama itu evaluasi awal. Artinya kita mengidentifikasi potensi pasar, kebutuhan modal, dan risiko yang mungkin terjadi. Yang kedua yaitu penyusunan sistem dan prosedur, yaitu membuat standar operasional atau SOP untuk setiap aspek bisnis agar berjalan terorganisir. Yang ketiga, penggunaan teknologi, yaitu menggunakan perangkat lunak atau alat modern untuk meningkatkan efisiensi seperti software, akuntansi, dan manajemen proyek. Yang kelima, monitoring dan evaluasi berkala. Secara rutin mengevaluasi kinerja bisnis untuk memastikan bahwa tujuan tercapai. Yang kelima yaitu inovasi dan adaptasi, yaitu selalu terbuka terhadap perubahan pasar dan inovasi untuk menjaga daya saing. Selanjutnya, saya akan membahas tantangan dan pengelolaan usaha. Tantangan dalam pengelolaan usaha. Yang pertama, kurangnya pengalaman atau pengetahuan, yaitu pengusaha pemula sering menghadapi kesulitan dalam membuat keputusan yang tepat karena kurangnya wawasan. Yang kedua, keterbatasan sumber daya, yaitu seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi yang terbatas dapat menghambat pengelolaan usaha. Yang ketiga, persaingan pasar. Pada persaingan pasar terdapat kompetisi yang ketat yang membutuhkan strategi yang cerdas dan fleksibel. Maka seorang wirausaha harus memiliki strategi yang cerdas dan fleksibel. Yang keempat itu ketidakpastian ekonomi. Artinya fluktuasi ekonomi seperti inflasi atau resesi dapat mempengaruhi stabilitas bisnis. Yang kelima, kompleksitas regulasi. Artinya kepatuhan terhadap berbagai regulasi pemerintah sering menjadi tantangan tersendiri bagi seorang wirausahawan. Jadi kesimpulan yang dapat saya berikan pada video kali ini yaitu manajemen
Manajemen pengelolaan usaha adalah fondasi utama untuk memastikan bisnis dapat berkembang secara efektif dan efisien. Dengan perencanaan yang matang, pengorganisasiannya yang baik, dan pelaksanaan yang terarah dan pengawasan yang ketat, pengusaha dapat menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang, dan mencapai tujuan bisnis mereka. Pengelolaan yang baik juga membantu menciptakan keberlanjutan dan memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat. Itu kesimpulan yang dapat saya berikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.